Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai ibadah pagi ini, marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami akan masuk ke dalam ibadah sekolah minggu. Sertai kami ya Tuhan. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini aku dan Angel akan menemani kalian di ibadah sekolah minggu. Angel. Iya, kenapa sih? Itu loh teman-teman udah nungguin kamu. Tuh. Oh gitu. Halo selamat pagi, selamat hari Minggu. Udah kamu aja yang nerusin, sekarang aku lagi sibuk nih, lagi asik main. Ih, Angel, kamu kan nemenin aku jadi MC hari ini. Gimana sih? Emang kenapa? Kan kamu bisa sendiri, kamu kan udah hafal teksnya sama yang lain-lainnya. Aku lagi asik nih main. Angel, kan kita mau sama melayani Tuhan. Jadi kita harus barengan dong jadi MC-nya. Ya kan? Ya kan teman-teman? Nah teman-teman, daripada kita menunggu Angel, kita bernyanyi yuk. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Angel, kamu masih sibuk aja nih sama mainan kamu. Nggak mau jadi MC ya pada ibadah hari ini? Iya, sebenarnya aku gak mau tahu jadi MC, kan susah banget. Aku mendingan ntar ikutannya pas yang seneng-seneng aja, seperti menyanyi. Loh gimana sih? Kita kan bisa saling membantu. Rusak senang kita lakukan bersama-sama. Nah, benar sekali itu Sabian. Kita bisa saling tolong-menolong teman kita yang sedang dalam kesusahan. Jadi, Angel jangan takut ya untuk memulai. Kan ada Sabian yang mau membantu. Iya benar Kak. Tuhan juga pasti selalu membantu kita ya Kak. Iya, betul. Hari ini, nanti kakak juga punya cerita loh tentang 2 orang yang saling membantu dan menghadapi segala kesusahan bersama-sama. Hah, apa itu ceritanya Kak? Aku mau dengar, aku penasaran nih. Kamu penasaran ya? Sabar. Sekarang kita ajak teman-teman untuk mempersiapkan persembahan dan ayat persembahannya ya. Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya dapat menjadi saluran berkat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau memperkenalkan diri nih. Nama kakak adalah Kakak Ayu. Kakak dari wilayah 3B dan kakak sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Oke adik-adik, marilah kita persiapkan diri, hati, dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami dan ajarilah kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, marilah kita persiapkan Alkitab kita. Hari ini kita akan membahas kisah Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 18, yang berkisah tentang ibu mertua dan juga menantunya. Ayo adik-adik, siapa namanya? Ya, betul adik-adik. Namanya adalah Rut dan Naomi. Inilah kisah mereka. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Akhirnya pergilah seorang dari Betlehem Yehuda yang bernama Elimelek beserta istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka melakukan perjalanan dari Betlehem ke tanah Moab untuk menetap di sana. Elimelek pun meninggal dunia. Ia meninggalkan Naomi dan anak-anaknya yang kemudian menikah dengan perempuan-perempuan Moab yang bernama Rut dan Orpa. Namun kesedihan kembali melanda keluarga ini. Kedua anak Naomi pun meninggal di Moab, dan tinggallah hanya mereka bertiga, Rut, Naomi, dan Orpa. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, menghilangkan kelaparan, dan memberikan makanan di tanah Yehuda, Naomi dengan kedua menantunya pun berkemas untuk kembali ke sana. Namun, ketika dalam perjalanan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pulanglah ke rumah ibumu, kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu telah tunjukkan kepadaku dan pada suami kalian. Kalian akan mendapat tempat perlindungan dan suami yang baru." Lalu Naomi pun mencium mereka. Rut dan Orpa menjawab sambil menangis dengan suara keras, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Namun kata Naomi, "Kalian harus pulang. Kalian bisa menikah kembali." Akhirnya Orpa mencium mertuanya, lalu pulang ke rumah ibunya. Tetapi Rut tetap memegang tangan Naomi. Naomi membujuknya untuk pulang kembali ke rumah ibunya. Namun, kata Rut kepadanya, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Dan tidak ada sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." melihat Rut yang berkeras untuk ikut bersamanya,
Naomi pun menghentikan kata-katanya. Dan akhirnya Naomi membawa Rut pulang ke tanah Yehuda. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah melihat video yang tadi, kita bisa melihat bahwa Rut adalah seorang perempuan yang sangat baik dan dipilih oleh Tuhan. Terus, siapa sih Rut ini? Rut ini berasal dari suku Moab. Kita lihat ya, dalam cerita tadi, Rut menikah dengan anak laki-laki dari ibu Naomi dan bapak Elimelek. Tapi, sayangnya suami Rut, suami Orpa, yang adalah anak-anak dari Naomi juga, meninggal mengikuti bapaknya Elimelek. Akhirnya, tinggallah mereka bertiga yang masih hidup bersama di suku Moab itu. Satu orang yang sudah tua, yaitu ibu Naomi, dan dua yang masih muda, yaitu Rut dan Orpa. Di video tadi adik-adik, masih ingat kan? Sewaktu Naomi ingin kembali ke kampungnya, ia memerintahkan kedua menantunya untuk pulang saja ke daerah asalnya karena mereka masih muda. Mereka bisa menikah lagi setelah kedua suaminya meninggal. Tetapi adik-adik, kedua menantunya itu menolak untuk pergi. Ya, mereka malah menangis dan bersikeras tidak pergi. Akhirnya yang satu Orpa pun pergi. Ia mengikuti perintah dari mertuanya dan pulang kembali ke rumah ibunya. Sementara Rut, meski sudah diminta untuk kembali ke daerah asalnya, ia tetap tidak mau dan ingin tetap bersama-sama dengan Naomi. Rut yang melihat Naomi yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi, ia bersikeras lebih memilih untuk berada di samping Naomi, membantu dan mendampinginya susah senang bersama. Oke adik-adik, dari kisah Rut dan Naomi itu, kita punya beberapa hal nih untuk kita pelajari hari ini yang berasal dari karakter Rut. Yang pertama adik-adik adalah setia. Rut setia sekali dengan Naomi. Ia mengikuti kemanapun Naomi pergi. Banyak loh kesetiaan yang kita bisa lakukan adik-adik. Yang pertama, setia kepada Tuhan. Misalkan kita pergi ke sekolah minggu, ke gereja, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan adik-adik yang kedua adalah setia kepada orang tua. Di saat kita nurut dengan nasihat mama papa, itu kita setia sama mama dan papa. Lalu saat mama papa memanggil, kita tidak membantahnya dan kita menurutnya. Yang ketiga adik-adik, setia di sekolah. Ayo, apa nih adik-adik setia yang ada di sekolah? Ya adik-adik, setia di dalam sekolah itu adalah setia dalam belajar dan selalu mengikuti nasihat ibu guru. Jadi adik-adik, misal adik-adik ada nasihat dari ibu guru, adik-adik bisa mendengar dan adik-adik tidak untuk membantahnya. Dan yang keempat adik-adik adalah setia dengan teman-teman kita. Nah, ini nih seperti Sabian dan Angel. Tadi adik-adik
mereka selalu saling membantu. Mereka saling peduli dan setia pada teman-temannya. Dan mereka susah senang bersama. Mereka lakukan bersama-sama kemanapun mereka, dan apa yang mereka lakukan selalu bersama-sama. Inilah kesetiaan adik-adik. Yang kedua adalah bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita lihat ya, bahwa Ruth mengambil keputusan dalam memilih untuk tetap bersama dengan Naomi. Dan dari sini kita bisa melihat adik-adik bahwa Ruth menyayangi Naomi seperti menyayanginya dengan orang tuanya sendiri. Adik-adik pun bisa seperti itu loh. Ruth yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Saat kita melihat atau mendengar ada teman yang sedang dalam kesusahan, kita harus membantu, kita harus menolong mereka. Dan di situ adalah keputusan kita dalam membantu teman-teman kita yang sedang dalam kesusahan. Adik-adik, yang ketiga adalah murah hati. Nah, kita lihat ya, betapa Ruth yang bermurah hati mendampingi dan menemani Naomi. Adik-adik, ketika kita murah hati, maka Tuhan Yesus Kristus akan merasa bangga. Tuhan Yesus Kristus akan merasa bangga dengan kita. Ya adik-adik, Tuhan Yesus mau kita bermurah hati, kita membantu orang lain, teman-teman kita, dari hal yang mudah hingga hal yang sulit. Contohnya seperti apa, Kayu? Yang pertama contohnya adalah membantu mama di rumah dengan mencuci piring, menyapu lantai, atau bermurah hati hanya dengan tidak pernah marah-marah. Ayo adik-adik, siapa yang marah-marah di sini? Itu tidak boleh adik-adik. Jadi kita tidak boleh marah-marah, kita harus sabar dengan mama kita, papa kita, ataupun kita selalu bermurah hati adik-adik. Dan yang kedua adalah membantu teman atau orang lain yang sedang dalam kesusahan adik-adik. Dan ini yang paling utama adik-adik ya. Nah, adik-adik pasti punya banyak teman kan? Sama seperti kakak juga banyak teman loh. Ada teman di sekolah, ada teman di tempat les, atau ada teman di gereja, teman di rumah juga ada, dan di mana-mana kita punya teman. Nah, adik-adik, teman-teman kita semuanya itu kita harus saling membantu, saling menolong, dan kita setia kepada mereka, terutama kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selain teman-teman, kita juga punya banyak loh keluarga dekat. Ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, atau ada juga saudara-saudara kita seperti nenek, kakek, eyang, opung, dan sebagainya. Banyak kan adik-adik? Ya adik-adik, itulah mereka yang selalu bersama-sama dengan kita dalam susah ataupun dalam senang. Kita selalu bersama dengan mereka. Kita selalu memberikan keputusan yang tepat dalam membantu, menolong, dan sebagainya. Untuk itu adik-adik, marilah kita selalu setia. Kita selalu setia, kita peduli, dan kita membantu mereka semua.
Marilah adik-adik kita berbagi kesusahan dan juga kesenangan dengan mereka. Untuk itu adik-adik, inilah susah senang bersama-sama. Marilah adik-adik, untuk menutup firman kita, mari kita satu di dalam doa. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangan. Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami akan setia kepada Tuhan dan juga sesama, dan juga orang tua kami ya Tuhan. Kami akan terus bijaksana dalam mengambil keputusan dan bermurah hati. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menuntun kami dan mengajari kami tentang susah senang bersama-sama. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar untuk saling membantu, saling peduli, dan juga bermurah hati. Jadi mari kita lakukan aktivitas hari ini dengan membantu orang-orang di sekitar kita seperti contoh-contoh berikut ini. Kalian bisa kirimkan foto-fotonya ke grup kelas atau upload di sosial media dengan tag @komisianak.gkj.joglo ya. Mari kita selalu berbuat baik dan susah senang bersama-sama. Teman-teman, marilah kita tutup ibadah ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami lihat dan dengar hari ini. Mau kami belajar jadi anak yang peduli dan saling membantu sesama kami ya Tuhan. Kami mau jadi anak yang melakukan susah dan senang bersama-sama. Jangan teman ataupun keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah hari ini kami tutup dalam doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, senang sekali hari ini karena tadi kita sudah diajarkan untuk saling bermurah hati dan saling membantu karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, gitu dong Angel. Tuh, kamu bisa kan jadi MC? Kalau hal yang susah kita lakukan bersama-sama, pasti jadi mudah kan? Iya dong, makasih Sabian yang sudah membantu aku. Kan susah senang kita bersama-sama. Iya dong Angel, mari terus bergembira. Nah, sekarang waktunya untuk kita pamit ya.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Happy bersama. Dadah, dadah, Tuhan memberkati. Yesus memberkati.